Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah kuliah subuh Majelis Ta'lim Al-Intisar yang insyaallah senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita muliakan para guru-guru kita yang hadir senantiasa mendampingi membersamai kita dalam kegiatan kuliah subuh Majelis Ta'lim Al-Intisar. Ingatkan kita bahwa dalam kehidupan ini kita berada pada dua dimensi, dan saat ini kita pun berada pada dua arah. Arah yang pertama di arah Majelis Ta'lim Al-Intisar. Pengajian ini yang dipimpin oleh guru kita Al-Karam Al-Mustaram Da'allah Muflis di Ahmad Muhtar di Manawi, yang setiap ahadnya beliau memberikan mutiara-mutiara lain, dan beberapa guru-guru yang lain yang tentunya selalu mengisi dan mensupport kegiatan kita. Ini ada dimensi ruhaniyah dan dimensi jasmaniah. Inilah kehidupan kita dan jangan kita lupa bahwa Allah perintahkan kita untuk beribadah, seluruhnya adalah kebutuhan kita. Kita menyembah Allah itu adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Kita tidak sembah Allah tidak sekecil pun mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berpuasa Ramadan pun juga tidak mengurangi kekuasaan Allah. Kita semakin banyak berdosa, Allah buka terhadap dosa kita. Jadi tatkala kita meyakini Allah itu Maha melihat, tapi di sisi lain Allah itu buta. Apa maksudnya Ustaz? Buta akan dosa kita. Tatkala Allah melihat dengan terus dosa-dosa kita, maka begitu banyak murkanya Allah kesempurnaan kepada kita. Maka di saat jurusan ini Allah buta terhadap dosa, maka bagaimanapun dosa-dosa yang telah kita perbuat, Allah tidak akan lihat dosa kita. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dapat dilihat dengan kasih sayang. Tatkala kita tidak mau mengaji, Allah pun masih terus memberikan ujian buat kita, yaitu untuk mengangkat derajat harkat kehidupan kita. Tatkala kita tidak mau bersedekah, Allah pun tidak mau mengurangi rezeki kita. Jadi ada hablum minallah, dan jangan lupa kita pun diwajibkan untuk hablum minannas. Dan hablum minannas itulah yang disebut dengan amal soleh, di mana tatkala Israel sudah menceraikan roh dari jasad kita, maka yang pertama kali Allah perlihatkan itu bagaimana celengan kita yang berkaitan dengan hablum minannas, celengan kita yang berkaitan dengan amal soleh. Walaupun yang pertama kali ditanya adalah sholat, tetapi yang pertama diperlihatkan, yang pertama kali dilihat adalah amal soleh. Contoh, tatkala ada pembangunan masjid di sekitar lingkungan kita acuh nggak acuh, ataupun kita peduli dan empati, memang yang pertama ditanya bagaimana kau lakukan di dalam masjid itu. Jadi inilah yang disebut dengan dua arah atau dua dimensi. Ada hablum minallah dan ada juga hablum minannas. Tidak sedikit banyak di YouTube, Instagram mengatakan cukup dengan hablum minallah kita langgeng menuju voucher tiket Olimpiade ke surga. Padahal untuk memperebutkan juara 3 susahnya minta ampun. Coba lihat, tatkala orang yang bermain dengan orang yang menonton itu komentarnya beda. Bagaimana komentar orang yang bermain dan orang yang melihat dengan berbeda itu komentarnya. Nah inilah yang membuat kita diingatkan, tidak cukup kita hanya beribadah secara nafsi kepada Allah. Tidak hanya kita bangun tengah malam qiyamul lail untuk berzikir mengingat Allah, lalu kita beriktikaf di dalam masjid tanpa mengenal hiruk pikuk di luar, lalu kita berpuasa tidak cukup Ramadan ditambah dengan Daud, Muti, bahkan diperkuat lagi dengan pati gede, lalu juga tidak lagi cukup kita banyak kali bolak-balik Makkah Indonesia Makkah dan Madinah. Tetapi di situ kita juga harus memperhatikan ada kewajiban kita hablum minannas. Ini adalah satu bentuk rasa bagaimana masih mengurusi orang lain. Itu amal soleh. Kita bantu pembangunan masjid. Lalu apa kaitannya dengan pengajian? Pengajian ini adalah sumber. Orang itu adalah amal soleh. Kalau orang kosong, apa yang mau diberikan kepada orang lain? Air, ya, itu adalah sekali. Belum lama, minggu yang lalu, saya ada undangan ke Bandung. Ini ada. Gak perlu sholat, gak perlu puasa, gak perlu lagi haji.
Yang penting berbuat baik sama orang. Nah, ini mulai. Kita ada di dua arah dan dua dimensi. Ada orang gini, bahasa emang gak sholat, gak puasa, tapi selalu bersedekah setiap hari, selalu berbuat baik kepada orang, selalu kasih makan kepada orang. Ada juga orang yang rajin ibadah, rajin qiyamul lail, rajin puasa, tapi tak henti-hentinya ghibah, fitnah, namimah, hasud, dengki ke orang lain, benci kepada saudaranya, durhaka kepada orang tuanya. Nauzubillah, subhanallah. Ada tiktokers yang juga banyak. Ya Allah ya Karim. Dan anehnya pengikutnya tidak sedikit. Tatkala kita mencoba mencari di publik bagaimana beriman kepada Allah, ini macam-macam. Jadi kita sudah punya guru banyak di Majelis Ta'lim Al-Iqtisad, jangan kita tinggalkan. Kita bertanya kepada beliau ada di Majelis Ta'lim Al-Iqtisad, baik kaitannya dengan muamalah, puasa, sholat, ngaji, Quran, fikih, tafsir, maupun yang berkaitan dengan haji dan umroh, itu insya Allah di Majelis Ta'lim Al-Iqtisad, yang mana banyak penggawa ketua masjid dan musola serta majelis taklim yang lainnya yang bergabung di Majelis Ta'lim Al-Iqtisad. Ayo kita mencari keseimbangan. Jangan sampai tatkala kita ingin rumah, ada bilang orang yang nyari ngapain nyumbang masjid, akhirnya ujung-ujungnya masjidnya sepi. Ya kita nggak usah salahin ketika kita ketemu model seperti itu. Coba kita bercermin dan berpikir, toh pada hakikatnya kita akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diri kita sendiri, tetapi kita akan sibuk dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu saat kita berada di dunia, kita jangan terlalu sibuk mencari kesalahan dan tindak-tindakan orang lain, karena di dalam diri kita ini sudah akan menjibun kesalahan dan tindakan kita, baik kepada Allah terutama kepada sesama manusia. Inilah yang disebut dengan dua dimensi dalam kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Allah, innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Inna tatkala engkau sudah terpisah dengan jasadmu itu, maka dia bilang qala rabbi irji'un, ya Tuhanku, balikkan roh saya ke jasad. Dia berdoa, dia ngomong kepada Allah, qala rabbi irji'un. Allah bertanya, ayo kenapa kau mau kembali lagi ke jasad? Bukannya engkau selama berada di dalam jasad masih sombet dan juga pesti dengan jasad, engkau banyak melalaikan segala bentuk kehidupan dan kewajiban yang engkau lakukan. Tapi setelah engkau berpisah, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, ternyata masih banyak amal soleh. Tatkala aku masih hidup, aku melihat di lingkunganku ada sedang pembangunan masjid, aku acung-acung sibuk dengan urusan-urusan yang di luar. Ternyata begitu aku sudah berpisah dari jasad, engkau gambarkan, putarkan begitu saat ini saudara-saudara saya sedang membangun masjid. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Tatkala aku menutup pintu maaf untuk saudara-saudaraku, maka disitulah engkau memperlihatkan bagaimana indahnya saling memaafkan. Tatkala aku berdendam kepada saudara dan kepada tetanggaku, disitulah bagaimana buruknya rasa dendam itu. Makanya Rabbi irji'un, balikin lagi Allah. Tapi apa kata Allah? Innalah, tidak, udah gak mungkin bro. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kalimat itu di dalam KBI, Kamus Bahasa Indonesia, adalah satu suntraya urutan kata yang keluar dari lisan yang dapat didengar atau dapat dimengerti oleh si pendengar. Kalimat dua kalimat, karena indah kalimat itu dua qailuha, sebuah kalimat ungkapan, untayan, permohonan, proposal yang sudah tidak berdaya dan tidak berguna lagi. Qailuha yang kau katakan. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata engkau telah tertutup dengan hordeng alam barzakh. Hordeng alam barzakh. Wa min wara'ihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Sampai kapan engkau berada di bawah hordeng alam barzakh? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari pembalasan. Jadi di alam kubur, selama di alam kubur kita hanya diperlihatkan begitu indah dan damainya perbuatan amal soleh. Terus kita tonton ila yaumi yub'atsun sampai nanti hari pembalasan. Makanya dulu kita ngajarin, akhirnya tuh di situ tuh jadi pengen seperti apa? Ini yang disebut dengan azab kubur. Bukan disiksa, bukan dibakar, bukan dicubit, bukan dicapuk, bukan disemprong, tetapi yang disebut dengan azab alam kubur. Contoh begini, contoh. Tatkala kita lapar, kita lewat rumah makan padang pagi sore lagi, di atasnya sederhana, lapar banget. Itu kan di
di kaca, kita melihat kaca apa melihat yang ada di balik kaca? Ayo Bu, kita melihat kaca atau ada di balik kaca itu? Nah itu urusan dunia. Tatkala di alam kubur itu tuh barzakh, yang barzakh, dinding barzakh itu kita melihat bagaimana amal soleh yang dilakukan di dunia. Makanya nanti di alam barzakh Allah berkata tuh lebih perih. Disitulah dia mohon teriak tuh kepada keluarga yang ditinggalkan. Al-Mutaqarrif mohon tolong kepada keluarga yang masih hidup. Biar bagaimana mendapatkan rasa yang ada di dunia. Makanya anaknya, keluarganya sedekah atas nama almarhum, almarhumah, buat emak yang sudah meninggal, buat bapak yang sudah meninggal, buat engkong yang sudah wafat, buat nyak yang sudah wafat. Sampai tuh rasanya, ceritanya sampai. Coba inilah yang disebut dengan suatu amal soleh yang dilakukan oleh orang yang masih hidup di dunia, itu rasanya masih bisa sampai kepada orang yang berada di alam barzakh, di balik dinding alam barzakh. Nah inilah bahwasanya ada amal soleh yang kita jangan sampai lupakan, jangan kita tinggalkan, jangan kita cukup merasa puas dengan amal ibadah ruhaniah kita, tetapi ayo kita isi dengan jasmaniah kita. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahumma bi'illah wa bi'illah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.